Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ibu Dewi Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah logika Mantek dan rekan-rekan mahasiswa semua yang kami sayangi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil studi kami terkait mabahis di Mantek. Di sini saya Mustafa selaku moderator sekaligus pembaca pertama dan Abdul Rifai sebagai pembaca kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke pembahasan pertama, yakni mabahis di Mantek. Apa sih pengertian mabahis di Mantek itu? Pengertian mabahis di Mantek itu adalah beberapa materi yang dibahas dalam ilmu mantek. Singkatnya seperti itu. Pada dasarnya pembahasan ilmu mantek ini jika dilihat dari arti mantek itu sendiri tidak mempunyai patokan pembahasan kecuali retorika makna dalam memahami makna sebuah ungkapan. Nah, pembagian mabahis semantik ini ada 3 kurang lebihnya. Itu ada qaul syarih, hujjah, dan tata cara mendatangkan makna atau hujjah. Baik, yang pertama itu ada qaul syarih. Qaul syarih itu adalah kata atau ungkapan yang jelas. Dan berangkat dari konsep tasawur, ilmu mantik membuat istilah qaul syarih untuk segala sesuatu yang mendatangkan pada tasawur. Nah, artinya sebuah ungkapan itu tidak menisbahkan dengan sifat atau sesuatu lain. Seperti kita mendengar orang bilang gunung, nah secara otomatis pasti ada persepsi dalam otak perihal pengertian gunung. Itu tadi qaul syarih. Kemudian hujjah. Hujjah itu adalah ungkapan yang mendatangkan tasdik, atau lebih dikenal dengan argumentasi atau konsep pemikiran ketika mendengar sebuah perkataan. Nah, jadi ketika kita mendengar ungkapan Bahrudin buruk, maka akan secara otomatis terkonsep dalam benak kita akan keburukan-keburukan Bahrudin, baik itu dari segi akhlak ataupun dari segi fisik. Kemudian yang ketiga itu ada cara mendatangkan makna, kaifiyatu tardibul makna dalam bahasa Arabnya seperti itu. Itu adalah cara kita untuk mendatangkan makna agar sesuai dengan yang kita kehendaki guna memahamkan pendengar atau mukhatab. Itu tadi mabahis semantik pembagiannya. Kemudian yang B itu ada mabahis al-alfaz. Nah, mabahis itu merupakan bentuk jamak dari mufrad mabhasun yang berarti yang berupa isim makna, isim makan, yang berarti itu tempat pembahasan. Jadi mabahisul alfaz itu adalah beberapa tempat penelitian lafaz-lafaz yang dibahas dalam ilmu mantik. Nah, dari segi lafaz itu sendiri baik berupa lafaz yang tersusun, lafaz yang berdiri sendiri, ataupun lafaz yang menunjukkan makna ganda. Dan lafaz ini dalam bahasa Arab adalah makna-makna dalam bahasa Indonesia. Lafaz juga merupakan suatu nama yang diberikan pada huruf yang tersusun atas beberapa huruf, juga mengandung arti. Contohnya itu, contoh lafaz itu kayu, batu, air, dan lain-lain. Dalam sumber lain itu dikatakan bahwa lafaz adalah kata atau suara yang mengandung sebagian abjad. Nah, itu adalah ada dalam kaidah itu al-lafzu huwa shautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Jadi lafaz ini ada 2, yang tidak mempunyai makna atau disebut dengan muhmal, dan ada juga yang mempunyai makna atau musta'mal. Nah, lafaz muhmal sendiri itu adalah kata yang disepakati oleh ahli bahasa tidak mempunyai arti. Artinya, jika kata itu dipakai berbicara dalam perbincangan, mereka tidak paham. Sedangkan yang dimaksud ahli bahasa di sini adalah pemakai bahasa itu sendiri. Jadi ahli bahasa itu adalah orang yang memakai bahasa tersebut. Kemudian adalah lafaz musta'mal. Lafaz musta'mal adalah lafaz atau kata yang sudah disepakati oleh ahli bahasa menunjukkan arti atau lafaz musta'mal artinya selain lafaz muhmal. Jadi selain lafaz muhmal itu lafaz musta'mal. Itu tadi terkait membahas al-alfaz. Kemudian penjelasan terkait lafaz mufrad dan lafaz murakkab akan dilanjutkan oleh rekan saya Saudara Rifai. Kepadanya saya persilahkan. Monggo. Baik, bismillah, kami akan melanjutkan daripada pemaparan saudara Mustafa. Yang selanjutnya itu lafaz mufrad. Lafaz mufrad ini merupakan suatu lafaz yang menunjukkan arti atau makna dari dirinya tersebut, atau suatu lafaz yang tidak dapat menunjukkan makna kepada yang lainnya. Lafaz mufrad ini terbagi menjadi 2. Yang pertama juz'i,
lafaz juz'i ini merupakan kata-kata mufrad yang ketika disebutkan lantas langsung menunjuk kepada satu arti atau makna dari keseluruhan makna. Yang kedua adalah kulli. Kulli ini merupakan lafaz mufrad yang dapat mencakup beberapa makna secara mustarok. Artinya lafaz itu apabila dipikirkan tercakupnya beberapa unit arti. Dan untuk selanjutnya, untuk kulli ini, lafaz kulli terbagi menjadi dua, yaitu kulli zati dan kulli aridi. Kulli zati, jika memang arti dari kulli itu termasuk dalam hakikat juz'inya, sebagai contoh kata sayur mayur dinisbatkan, dipersamakan dengan bayam, kobis dan lain sebagainya. Yang kedua, lafaz kulli aridi. Kulli aridi merupakan kulli itu tidak termasuk dalam hakikat juz'inya tersebut. Contoh, kata bupati dipersamakan dengan hadi, meskipun hadi dapat disebut Pak Bupati, tapi kata bupati tersebut tidak masuk dalam hakikat hadi. Buktinya seumpama hadi sudah berhenti dari jabatan bupatinya, namanya sudah tidak lagi Pak Bupati lagi. Yang selanjutnya kulli al-khamsah, kulliyatil khamsah. Kulliyatil khamsah sama halnya dengan klasifikasi. Setelah ada penjabaran seperti pembahasan yang tadi dipaparkan di atas, maka dilanjutkan untuk mengadakan penggolongan menurut lingkungannya masing-masing, jalan menyelidiki persamaan dan perbedaannya. Klasifikasi ini merupakan pasal baru yang ditambahkan belakangan oleh Porphyrius terhadap organon karya Aristoteles dan diberinya dengan nama Aisagog. Porphyrius ini membagi segala sesuatu dalam alam ini ke dalam 5 lingkungan. 3 diantaranya mengenai zat dan 2 lainnya khosoh dan arodoam mengenai sifat. Jadi 5 lingkungan ini yang digunakan sebagai alat berpikir dalam menyelidiki sesuatu, yang di dalamnya terdapat jins. Jins ini kulli jinsi, yaitu kulli yang memiliki beberapa jenis hakikat yang berbeda-beda, dan ketika terdapat persamaan, kulli itu patut digunakan sebagai jawaban pertanyaan. Yang kedua, kulli nau adalah sesuatu yang bersamaan bentuknya, sama-sama memiliki sifat tertentu dan memisahkan dari lingkungan golongan lain. Yang kedua, fasal atau pemisah. Kulli fasal ini merupakan satu atau beberapa tanda pengenal yang zati yang dapat memisahkan hakikat sesuatu golongan dari golongan-golongan yang lain. Yang selanjutnya yaitu khosoh. Kulli khosoh merupakan kulli yang di luar hakikatnya zat tetapi tertentu khusus bagi hakikat zat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kulli aradul am, adalah kulli di luar hakikatnya zat wujud, benda yang dapat juga dipersesuaikan dengan hakikat wujud itu. Di samping itu juga dapat dipersesuaikan dengan yang lainnya. Yang selanjutnya C, lafadz murakkab. Lafadz murakkab merupakan lafadz yang sebagian dari lafadz itu dapat menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Lafadz murakkab ini terbagi, yang pertama yaitu ada lafadz tam, artinya lafadz yang sempurna. Sebagai contoh, Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia dan lain sebagainya. Yang kedua, khobar atau kalimat berita. Yang selanjutnya yaitu insya atau bukan berita. Insya ini merupakan kalimat sempurna yang tidak mungkin benar dan tidak mungkin pula salah. Biasanya insya ini muncul dalam bentuk amr atau kalimat perintah. Terkadang pun berbentuk
nahi atau kalimat larangan, dan istifham yang merupakan kalimat tanya, dan nida. Dalam artian, khobar dan insya ini merupakan hal yang belum dilakukan sehingga belum tentu benar dan salahnya. Yang selanjutnya yaitu nakis. Nakis merupakan kata yang belum memberikan pengertian secara efektif dan juga belum memberikan paham secara sempurna. Sebagai contoh, rumah besar itu, bapak guru itu yang mengarang buku, dan lain sebagainya. Sedangkan sah lafadz yang sempurna biasanya dilengkapi dengan kata-kata yang dapat memberikan pemahaman. Sebagai contoh, rumah besar itu terbakar, bapak guru itu disiplin, dan contoh-contoh yang lainnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait membahas mantik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.